Sarvati itu komunitas atau grup band atau sebuah lingkaran musik yang dibentuk membuat karya-karya baru dari hasil-hasil riset. Wah, aku harus jadi orang yang bisa menjaga inilah, jaga eksistensi musik tradisi. Kita hadir memang untuk mempertahankan ideologi Melayu sendiri. Iya. Berarti tadi tuh Sarvati ini komunitas. Yes, komunitas. Bukan band. Bisa juga dibilang band. Bisa juga dibilang band. Kalau orang barat nyebut pasti band. Oh. Dia tak nyebut community lagi, dia nyebut band. Sebab format dia sudah format band. Orang memainkan beragam alat musik dengan ensemble macam-macam, tentu dibilang band gitu kan. Cuma kan paradigma di Indonesia lain lagi. Mungkin ada beberapa kalangan tak sesuai dengan main alat tradisi, memang alat itu tak dibilang band. Band ya alat-alat modern kata dia bilang. Maklumatnya sebenarnya alat barat. Jangan bilang alat modern kan tak ada alat musik modern kan. Betul. Diorang main alat musik tradisi ngapa bilang band. Anak-anak komunitas, anak-anak sanggar atau anak-anak paguyuban. Anak-anak band ya main gitar, main drum gitu. Kalau Sarvati ini main apa emangnya Bang? Sarvati orientasinya tradisi. Main alat musik tradisional. Semua tradisional. Oh, kan band juga Bang namanya. Betul lah, band. Kenapa tak dibiasakan ini band? Ya mungkin lewat inilah mungkin kita biasakan supaya orang tahu. Berarti sebutnya komunitas. Ya, kalau setakat ini saya masih bilang itu komunitas. Oh gitu. Cuma dalam hati kecil tetap band juga. Band juga. Itulah kalau kita kan tahu dia band, grup gitu kan. Abang berarti komponis di Sarvati ini. Salah satu komponis. Di Sarvati banyak komponisnya. Tidak untuk kemungkinan mencari peluang-peluang di depan orang-orang yang bisa membawa Sarvati dengan apresiasi yang bagus, baik finansial ataupun materi. Maksudnya macam mana tuh Bang? Ya mungkin menghargai dari karya-karya Sarvati. Oh, oke. Le mau main di mana? Mau main di sini boleh tak? Wah kasih budget sekian, sanggup tak? Misalnya gitu ya, sederhana ya. Nanti dia sudah mengapresiasi Sarvati. Gitu. Gitu. Tapi sekali main memang ramai-ramai lah. Ramai. Biasa paling ramai berapa Bang? Paling ramai 12. Sampai 12 ya? 12. Tapi biasa kalau band tuh kan normalnya 6, 5, 4 Ini sampai 12. Itu main apa aja Bang? Macam-macam. Macam-macam. Ada biola, akordeon, gambus, macam-macam alat perkusi, alat pukul tradisi Melayu. Banyaklah, macam-macam. Kalau Abang main? Saya untuk di Sarvati masih memegang akordeon. Akordeon? Macam mana Bang bentuknya Bang? Macam gitar ya, bukan? Macam piano terbalik. Piano yang bisa digini-ginikan gitu ya? Oh, betul. Itu nama dia itu. Akordeon. Itu pun sebenarnya bukan punya kita juga kan. Punya bangsa barat. Oh, tapi Abang gabungkan lah. Cuma orang Melayu kenal akordeon dah jadi identitas Melayu kan. Tapi kalau untuk di Tanjung Pinang udah banyak lah ya pakai Sarvati. Kan kalau ada acara-acara kebudayaan gitu. Kalau makai bahasanya, mengundang atau mengajak Sarvati berpartisipasi itu lumayan banyak. Tidak selaris atau sebanyak yang lain karena memang untuk Sarvati segmentasinya lain, segmentasinya beda dari ada band-band yang lain. Segmentasinya tak bisa dimasukkan dari acara maaf kata di kafe tertentu atau di hiburan hajatan tertentu. Tak bisa dia di situ. Karena dia bukan bawa lagu-lagu Melayu. Jadi bukan bawa lagu-lagu pop, bukan. Dalam Sarvati mereka berkarya murni membuat karya-karya baru. Jadi tanpa ada hal-hal lain yang di luar itu. Jadi mereka cari sumber garap, mereka riset sana sini, kawan-kawan pelajari ABCD, kemudian mereka kumpulkan bahan, mereka coba eksperimen, explore, mereka membuat laboratorium sendiri baik di rumah si A, rumah si B, mereka kumpulkan suara-suara itu, mereka jadikan jadi sebuah rangkaian musik. Berarti semua dari personel ini komponis juga lah ya Bang? Rata-rata komponis. Ya kan? Dia yang
dari lirik lagu itu dia yang merangkai nada-nadanya. Jadi biasanya pasti diundangnya tuh ke acara-acara kebudayaan gitu. Dan Tertentunya macam mana pula ya tuh? sifatnya mungkin baik pembukaan atau penutupan acara-acara tertentu yang non kebudayaan pun ada juga. Tapi ya seremonial lah lebih tepatnya. Opening ceremony. Resmi-resmi gitu ya. Ataupun closing ceremony. Karena Sarfati ini ya mungkin Kak Meza bisa tengok sendiri lah atau dengar sendiri macam mana bentuk karya-karya Sarfati kan. Kan dia pun saya sendiri mengakui memang tak layak untuk duduk di depan kafe atau di depan hajatan tertentu, hajatan khitan atau milad atau nikah. Bukan tak layak dalam arti kata yang undang itu tak pantas dengan undang kawan-kawan Sarfati, bukan. Kami merasa tak layak. Apa yang nak kami suguhkan nanti kawan-kawan yang mendengar atau menikmati itu tak bisa menikmati. Kenapa tak bisa menikmati? Kan karya-karya Sarfati memang tak bisa dinikmati. Kenapa gitu? Susah nak cakap. Itu segmented. Hanya beberapa golongan aja yang bisa menikmati paling. Maksudnya tuh tak semua kalangan bisa paham dengan aliran ini. Maksudnya tuh dengan konsep dari Sarfati ini, Bang. Dia sesat itu juga lah. Wah, mana pula sesat. Nah, gitu. Sederhananya seperti ini. Sarfati itu komunitas atau grup band atau sebuah lingkaran musik yang dibentuk membuat karya-karya baru dari hasil-hasil riset. Dah, itu aja. Risetnya tuh riset apa aja? Riset apa? Contoh deh, Bang. Contohnya mendalami salah satu pasal di Gurindam. Ambil contoh pasal 5, karena kita dah buat pasal 5 kan. Pasal 5, Ambil pasal 5. Apa bentuk pasal 5? Kemudian pelajari maksud dari teks ke konteks. Berarti kan ada teks ke konteks. Ya, coba diimitasi atau cari pendekatan apa yang cocok untuk membedah naskah ini. Pendekatan tersebut ditranskrip lagi ke bahasa musikal. Bla 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 bla. Agak panjang prosesnya kan. Ya itulah jadi salah satu komposisi. Jadi bentuknya komposisi. Bentuk karya komposisi. Ya memang karya komposisi bisa dipertanggungjawabkan. Dari A sampai Z-nya dia bisa dipertanggungjawabkan. Itu saja yang saya anggap Sarfati masih salah satu dan masih pertama. Saya mau makin banyak ada yang iri hati dengan Sarfati supaya dia mau buat tandingan. Konteks baik. Betul. Iri hati. Kemudian ada yang merasa tertrigger, boleh juga. Atau ada yang merasa ingin terinfluence, boleh juga. Atau apa lagi dia? Terkagum-kagum dengan Sarfati, boleh juga. Yang penting ada makin banyak yang bisa bertanggung jawab dengan karya dia, bukan hanya sekedar buat. Kan banyak, Bang. Maksudnya tuh yang menurut Abang nih Sarfati itu cuman kalangan tertentu aja yang menikmati. Tapi saya ini juga termasuk ini loh, Bang. Maksudnya menikmati. Suka dengan alat musik tradisional. Mungkin dengan adanya Sarfati ini kan bisa terpuaskan juga nih gitu. Kayak penghilang rindu lah. Kan sekarang memang nggak ada, udah jarang tuh alat-alat musik itu dimainkan, ya kan. Mungkin ada cara-cara tertentu nih dari Sarfatinya untuk mengenalkan di luar kalangan yang biasanya menikmati. Pasti ada kan, Bang? Kami belum punya metode untuk itu. Belum punya. Untuk mengenalkan lebih dekat atau buat pendekatan tertentu kepada lingkaran pendidikan ya khususnya. Belum bisa lagi. Macam mana ya, Kak? Sampai setakat ini aja, dari 2020 sampai sekarang, Sarfati banyak ikut kompetisi nasional. Dan alhamdulillah semuanya hasilnya baik. Untuk nama Kepri sendiri. Menang. Dan best di lingkungan nasional. Tapinya memang sedikit sedih. Tak ada yang tahu. Rilis di pemerintahan kota, kabupaten ataupun provinsi pun tak ada. Ya, kami pun tak bisa juga nak menjolok-jolok sana sini. Kami tak punya upaya satu-satu. Masing-masing dari kami hanya pandai memainkan alat musik. Hanya pandai bertanggung jawab dengan musik yang kami buat. Tapi kami tak tahu alur sungai yang mana yang dituju untuk sampai supaya
pemerintah kota, kabupaten ataupun provinsi bisa tahu dengan kehadiran kami orang. Kami alhamdulillah di portofolio Sarfati sendiri cukup banyak di nasional. Berarti abang bergerak ke nasional itu sendiri? Sendiri karena Maksudnya tidak didukung sama pemerintah daerah. Tidak ada pendampingan. Tidak ada pendampingan. Caranya ke sana itu gimana, Bang? Jadi gini, awal-awal Sarfati berdiri langsung dilanda pandemi. Berarti banyak kegiatan yang sifatnya online dulu kan? Betul. Yes kan? 2019 berarti? 2020 lah. 2019 kita masih dapat bergerak. Tapi belum ada zaman Sarfati. Kegiatan-kegiatan yang sifatnya nasional awal-awal 2020 itu mulai dari Pekan Kebudayaan Nasional. Kita buat karya secara kelompok. Kita kirim supaya dikurasi oleh Kementerian Kebudayaan, Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Lolos, masuk. Berarti wakil Kepri ada satu untuk Pekan Kebudayaan Nasional. Sarfati. Ada salah satu festival lain lagi, namanya Festival Gugak kalau nggak salah. Itu diadakan di Surakarta, tapi internasional skalanya, karena Indonesia Korea. Ditantang untuk membuat karya baru, pijakannya alat musik tradisional Indonesia dan Korea. Masuk, walaupun masih online ya. Masuk. Kemudian ISBI Aceh, Festival Musik Tradisional Sumatera, juara 3 2021. Kemudian saya submit lagi dari Dirjen Kebudayaan. Saya pribadi waktu itu belum pakai nama Sarfati. Dicari komposer untuk 12 komposer dicari. Untuk ke Toba. Dibiayai, semua risetnya dibiayai, sampai pembuatan karya dan video klip yang dibiayai oleh kementerian. Lolos. Bawa grup saya, bawa Sarfati. Itulah pertama sekali Sarfati ke Toba. Kemudian kemana lagi ya? Yang terakhir tuh di Borobudur, lomba inovasi musik Nusantara. Dari 182 karya masuk 10 besar. Masuk 10 besar. Dan 10 memang yang diambil. 20 besar pertama kita masih was-was. Akhirnya waktu pemilihan 10 besar kita sukacita lah, karena Kepri tembus. Was-wasnya kenapa tuh? Was-wasnya karena tahun lalu Riau aja 4 grup, itu kalau nggak salah 4 atau 3 grup. Itu nggak ada yang tembus ke 10 besar. Sedikit minder lah ya, Bang. Padahal Riau itu siapa yang nggak tahu kekuatan musiknya. Minder kami. Tapi rezeki memang nggak berpintu kan. Masuk juga. Semua kegiatan apapun yang berangkat. Kemarin ke Lombok juga apresiasi gelar budaya Nusantara. Terbaik juga, tapi tidak di dalam bentuk lomba itu. Kemudian apa lagi yang keluar? Oh, ini yang ntar lagi nih. Alhamdulillah lolos juga apresiasi karya Indonesia baru dari Kemenpar. Udah selesai. Masuk semifinal nanti di Batam. Nunggu Sandiaga Uno. Berarti udah masuk nih. Udah masuk. Udah selesai atau ada lagi? Tahap selanjutnya nih semifinal. Nanti mau diambil 5. Tapi kalau misalnya ada nih Sarfati yang lain, kan, terus dia lebih hebat lah, maksudnya tuh lebih terekspos. Macam mana tuh? Saya bahagia, sangat bahagia. Satu, dia lebih hebat. Lebih hebat berarti dia punya karya bagus, pertanggungjawaban karya dia bagus, dan dia terekspos. Saya bahagia. Berarti dia bisa menjangkiti, memvirusi masyarakat Tanjung Pinang untuk menjaga eksistensi kebudayaan Melayu. Tapi Bang tak coba pergi ke, maksudnya yang menaungi dalam lingkungan kebudayaan? Gitu. Coba. Terkait di anggaran mungkin. Beratnya kan. Padahal tidak semuanya dengan anggaran gitu kan. Sokongan-sokongan itu kan bisa untuk dipikirkan ke depan. Oke, mungkin saya suka dengan awak, saya suka dengan prestasi awak, saya suka dengan kinerja awak. Kita pikirkan untuk tahun depan. Oke awak, tapi asalkan dia komitmen dan istiqomah dengan kalimat tersebut, saya akan terus dampingi. Tapi pernah ada penawaran? Dari 100% tuh paling 5%. Dan 5% tuh orang yang selalu dekat sama Sarfati sampai saat ini. Oke. Tapi dia masih kalah. Berarti ada dukungan? Ada dukungan. Itulah orang-orang. Tapi the power of powerful itu tak ada. Tapi orang itu memang mendukung. Dia orang-orang lingkungan pemerintahan yang mendukung.
Untuk sedih-sedih lah. Kenapa sedih, Bang? Nah, kalau bercakap itu agak sedih sebab itu tadi saya merasa kurang dukungannya, kurang apresiasi deh. Karena apa yang kami perbuat ini saya rasa terlampau ikhlas. Baik membuat karya di ikhlas, main ke sana sini di ikhlas. Apapun prosesnya lah, karena proses itu mahal. Proses meng-create atau membuat sebuah karya itu mahal. Banyak hal yang terkuras, tapi kawan-kawan ikhlas. Cuma itulah, hasil pun memang tak pernah mengkhianati kan. Iya, betul. Ada je dapat. Cuma di tanah sendiri kami merasa tak dikenal. Itu aja sedih. Dah. Tak sedih-sedih lagi. Tak sedih-sedih lagi. Berarti Bang, kalau tak dikenal dekat daerah sendiri, berarti udah pernah dapat apresiasi dari daerah luar? Luar alhamdulillah ada. Ada. Daerah mana tuh? Dukungan di Jawa Tengah, Jogja ada. Sumatera Utara masih mendukung kita sampai sekarang. Kemudian Jakarta sekitarnya pun masih juga. Dan lingkungan-lingkungan itulah yang masih eksis lah, yang masih terjaga konektivitas komunikasinya. Terus kawan-kawan rival yang terakhir yang di final Lomba Inovasi Musik Nusantara di Borobudur, itu kan dari macam-macam tuh. Di Kalimantan lah, Sulawesi, Bandung lah, macam-macam tuh. Nah, mereka lah akhirnya kita punya jejaring baru kan. Gitu. Ada kerjasama dukungan sampai saat ini ada lah berarti ya? Ada, tapi masih di pihak swasta. Macam Indonesian World Music Series, IWMS, itu swasta. Cuma kembali lagi ke dukungan pemerintah. Kayak macam mana pun kuat sebuah ideologi dari komunitas ataupun yayasan ataupun sebuah perkumpulan nih untuk menaungi macam-macam musik Nusantara di Indonesia nih, kalau pemerintah dia kurang, sama aja. Tak gandeng pemerintah yang dari provinsi atau wilayah yang dukung Abang gitu, tak mencoba Bang? Itu belum pernah, kalau itu belum. Belum pernah kalau itu. Mudah-mudahan habis ini ada yang undang. Atau ada yang simpati. Simpati ya, bukan kesian. Simpati. Tapi saya harap mungkin Pak Gubernur dengan jajarannya lah bisa dengar ini kan, bisa tahu. Tapi pernah nampil kan depan Pak Gub gitu? Belum. Oh, belum. Terakhir di acara penutupan apa tuh yang Kemenkumham TV Laut kemarin tuh? Oh, baru-baru ini kan? Awalnya kami diminta di pembukaan, habis itu kami di switch ke penutupan. Terus penutupan pun akhirnya di switch, tidak jadi malam jadinya petang. Jadi kawan-kawan Saripati pun main di depan halayak kru saja. Tak dekat penonton? Dan penonton tak adalah, siapa nak nonton petang hari? Oh, ada orang. Harusnya pembukaan malam tapi? Harusnya kami di malam. Tapi di switch ke? Penutupan. Malam juga. Tapi begitu di menjelang penutupan, hamin berapa jamnya kami diganti di sore karena tak ada acara malam. Mendadak Pak Gub harus ada rapat di gedung daerah semalam, jadi tak bisa diganggu. Harusnya kan dapat di depan Pak Menteri Yasona Lauli kan, dengan Pak Gub. Nak apa-apa lah, belum rezeki berarti. Macam mana perasaan Abang? Perasaan kami biasa saja, cuma perasaan organizer dan para penyelenggara di situ, ini secara apa ya? Saya jujur saya akan sampaikan, menurut kata mereka itu memang layaknya korang ini di awal kemarin gitu. Karena rugi kalau di sini tak ada siapa yang nonton, kurang siapa mengapresiasi karena korang memang best menurut orang saat itu best. Alhamdulillah, tapi memang rezeki kami di situ ya tak apa-apa lah. Berarti di pembukaan tak nampil, penutupan tak nampil. Penutupan nampil tapi di switch ke sore. Jadi semua yang nampil di penutupan itu ada grup Ghazal penyengat sama Saripati. Jadi kami tidak jadi malam. Jadinya jam 4 sampai jam 5. Dulu sebelum Abang tuh kami undang juga si Nei. Itu berarti adik Abang rupanya ya. Iya. Betul. Berarti adik-beradik Abang ini semuanya seni. Alhamdulillah, sangkut darahnya sama seni. Abang anak pertama nih. Anak kedua Uul namanya. Panggilan rumah dia Uul. Dia minat di teater. Jadi S1, S2 dia teater. Si adik minat di nyanyi. Si kecil. Si abang musik. Karena ayah atau bapa saya orang tari, ibu saya penyanyi.
lebih kurang begitulah jadi genetiknya kan. Semua alat musik abang bisa? Tak semualah, cuma ada beberapa saja yang paham tapi tidak mahir. Paham tapi tidak mahir gitu kan. Jadi tuntutan saya waktu itu di Jogja, saya kan ambil jurusan etnomusikologi. Etnomusikologi ini kan kalau bahasa sederhana dia musiknya bangsa-bangsa atau musik tradisional atau ya musik etno, ya kan begitulah ya. Jadi kajian ilmu yang mempelajari musik-musik tradisional. Tuntutannya saya harus paham dan mempelajari serta lulus mempraktekkan alat musik se-Indonesia. Ya. Itu satu. Jadi mau tak mau bisalah memainkan itu. Berarti semua alat musik abang bisa? Bisa seluruh main. Indonesia? Bisa main, tapi tidak mahir. Itu tuntutan kuliah tapi? Tuntutan kuliah, iya kan? Tuntutan kuliah. Dah lulus? Dah lulus. Mau tak mau lulus Tapi ada juga beberapa instrumen yang tidak bisa sama sekali. Contohnya alat tiup. Seruling dan sejenisnya saya tak bisa. Oke. Tapi yang berbau di luar tiup, pukul-pukul kah, dawai-dawai kah, masih bisa walaupun tidak mahir. Karena saya tidak dituntut untuk mahir, tapi balik lagi dalam jurusan itu saya ambil minatnya penciptaan musik, bukan pengkajian musik. Di penciptaan musik tuntutannya how to compose. Jadi apapun bentuk dia, macam mana saya harus bisa mengkompos atau meng-create sebuah bentuk musik gitu. Dari apa saja alat musik yang disajikan. Itu tuntutan. Jadi tidak harus mahir. Cuma paham aja. Orang A yang mahir, suruh orang A yang main. Yang main suling orang B yang main suling. Tapi materi dari saya. Gitu. Kenapa bang tertariknya itu meng-create gitu loh bang? Kan ada banyak jenis musik nih, maksudnya jenis seni. Kenapa bang pilih penciptaan? Cuma ada dua minatnya, penciptaan sama pengkajian. Penciptaan ni nampaknya lebih apa ya? Lebih famous ya. Macam Erwin Gutawa, Singgi Sanjaya gitu kan, ADMS itu kan semuanya komposer, komponis semuanya. Semuanya kuliah ngambil penciptaan musik. Saya nak cuba lah macam itu, tapi belum dapat sampai sekarang. Cuma mereka di penciptaan musik barat, saya di musik tradisional. Berarti dari kecil abang pengennya macam orang-orang tuh? Betul, saya dari kecil ada lagi keinginan macam orang-orang itu, orang komposer, komponis hebat. Cita-cita dari awal? Kalau dari awal sekali tak itu cita-cita. Cita-cita memang mau jadi pemain bola kecil dulu kan. Kuliah awal nak masuk UNRI. Kemudian akhirnya terlepas ke Jogja. Mau tak mau ngambil jurusan musik. Akhirnya hobi dan minat pun ada di situ, teruskan gitu kan. Sampailah sekarang. Semasa saya studi, kemudian ada beberapa hal saya balik ke sini kan, baik itu liburan ataupun tidak liburan. Saya tengok ekosistem ataupun atmosfernya saat ini. Oh begini. Wah, aku harus jadi orang yang bisa menjaga inilah, jaga eksistensi musik tradisi. Tapi sayang kalau musik tradisi ini hilang. Tapi dekat Pinang nih bang, udah banyak tapi kan yang macam banyak. Yang macam Sarfati belum banyak, tetapi yang bergerak di musik tradisional banyak. Musik tradisional secara pop banyak, musik tradisional dengan bentuk lagu-lagunya banyak, dan itu contoh grup-grup atau orang-orang yang menjaga juga. Jadi alhamdulillah saya terbantukan dengan beberapa kawan-kawan, walaupun beda segmen, mereka juga bergerak, ya kan? Tak masalah, tidak menjadi persoalan. Yang penting anak-anak muda sebaya saya ataupun bawah saya sikit, jangan bawa-bawa jauh sekali lah. Dia mau untuk membawa adik-adik yang lain untuk ayolah, tak usah malu, tak usah nak sibuk main band sana sini atau main musik barat sana sini, main band Melayu, main band Tampa gitu kan. Band apa bang? Band Tampa, main kompang. Gitu kan? Boleh, tapi kompang dia macam gitu tak mau lah bang. Yuk sini jom abang buat kompang hardcore. Pancing dulu, macam mana bang kompang hardcore? Sini dulu kau datang, kita kasih contoh-contoh. Terstimulus dia kan. Suka dia, mau belajar. Kan susah bang ngajak, yang tadi abang bilang. Memang susah. Mereka kan lebih tertariknya dengan yang barat. Ya betul. Kan? Udah jadi dampak sebenarnya. Betul. Lebih ke barat, ke Korea. Tak menjadi masalah lah kak. Tak menjadi masalah.
namanya challenge kan tetap harus dipenuhi. Kenapa ya? Sebelum saya tertantang untuk menjaga itu, saya sendiri tertantang untuk macam mana mengedukasi masyarakat supaya paham dengan musik Melayu sendiri sebenarnya tidaklah asli. Ya kan? You know what I mean? Yeah. Contoh biola. Yeah. Biola bukan dari tempat kita, bro, bilang kan. Tapi kenapa you berani cakap itu tradisi kita? Ya kan? Grenade-nya bang, cengkoknya bang, grenade-nya dari berapa banyak yang mengasimilasi atau mengakulturasi tersebut menjadi grenade itu. Banyak kebudayaannya, tidak cuma satu. Itu dari biola aja. Akordion Eropa juga bro. Harmonium juga dari Eropa sebelum diambil sama India. Apalagi gambus Afrika Utara, Timur Tengah, gambus. Apa lagi? Tak ada yang asli. Yeah. Tapi apa yang asli bang? Kalau ditanya orang, ada metalurgi kita punya. Apa tuh bang? Gong dan sejenisnya. Oh, jadi iya. hal-hal yang berbau logam, walaupun sebenarnya ilmu logam itu, ilmu metalurgi tersebut bukan dari kita juga, tetapi akhirnya kita dapat membuat satu ensemble musik metal, gamelan dan sejenisnya. Kan gamelan kan iya, paling terjaga sampai sekarang. Itulah yang paling asli. Terus gendang-gendang kita macam mana bang? Gendang-gendang pun tak asli, tetapi kita mengadopsi. Saya katakan tak masalah ketika itu sudah menjadi apa ya, hal yang melekat di pikiran masyarakat, tidak masalah juga, karena ketika warna baru kan yang kita bicarakan ini warna musiknya, bukan sumber alat musiknya lagi. Betul. Sumber alat musiknya terserah lah dari mana dulu, tetapi ketika dimainkan sama orang Tanjung Pinang sudah tidak menjadi alat musik Eropa, alat musik Barat. Beda orang Barat sama orang kita main biola. Beda style macam mana dia pegang biola, macam mana penjarian dia. Beda style orang Eropa main akordion dengan orang kita, beda. Orang Arab atau orang Timur Tengah, Afrika Utara main gambus dengan kita beda. Jadi tak menjadi masalah. Hasil suaranya saja. Itu aja yang kita jaga. Berarti sulit lah nak ngajak kawan-kawan adik-adik ni maksudnya ikut, ayolah, kan abang dari Jogja terpanggil untuk bisa melestarikan melestarikan budaya kita nih, Tanjung Pinang. Terus pasti menemukan kesulitan-kesulitan kan bang, yang tadi abang bilang. Susah manggil. Jadi itu macam mana awal mulanya abang bisa pelan-pelan sampai akhirnya terbentuklah nih Sarasvati nih? Awalnya saya pindah ke sini itu saya mulai untuk gabung lagi di lingkaran-lingkaran sanggar. Saya ikut dulu di sanggar A bermusik, sanggar B bermusik juga. Lintas sanggar lah, banyak yang ada di Bintan ya. Iya. Bintan, saya ikut. Kemudian ada satu kesempatan saya dapat buat satu pegelaran. Saya dapat buat satu konser tunggal saya sendiri. Di situ puncak awal saya untuk akhirnya mengajak kawan-kawan. Saya dapat kesempatan dari Balai Pelestarian Nilai Budaya saat itu. Dia memberikan fasilitasi untuk saya buat konser. Itu konser pertama tuh. Konser pertama nyanyi atau konser musik saya. Jadi saya bersama kelompok akhirnya membuat karya untuk menyajikan dalam bentuk konser. Iya. 2021 atau 2020 itu saya lupa 2021 mungkin 2020 gitu sebelum ada Sarasvati ini. Sebelum ada Sarasvati. Kemudian tak jauh daripada itu habis dari konser itu akhirnya nemukanlah lingkaran-lingkaran baru, karena waktu membuat agenda konser otomatis ada beberapa waktu untuk memikirkan karya, proses latihan dan membuat karya. Cari orang nih, siapa yang cocok dari komunitas A atau grup band A, dia mau main ini, dia cocok. Dari grup B dia mau main ini, grup C. Akhirnya jadi nih ya. Jadi kita latihan lah membuat karya nih. Jadilah beberapa karya, saya buat beberapa karya, kemudian ada beberapa abang-abang komponis yang lain buat karya. Jadi nih, selesai daripada itu, saya submit lagi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ada kegiatan. Alhamdulillah lolos. Saya difasilitasi lagi buat satu konser. Tajuknya Gurindam Experience.
agak ramai, 40 orang. Dalam konser tersebut 40 orang, saya harus buat karya dalam waktu berapa bulan saat itu lumayan cukup semangat saat itu. Semangat bukan karena nilai material, tapi lihat banyaknya kawan-kawan yang gabung, antusiasnya mau ikut gabung. Banyak, ada video dia, ada dokumentasi dia ada di saluran YouTube BPNB. Wih, semangat betul. Sampai selesai daripada itulah Sarfati dibuat. Selesai konser yang kedua itu, Sarfati dibuat. Jadi kawan-kawan minta, Bang, kita buat grup payah-payah macam gini. Iya, betul. Kami pun dah sesuai, karena di sini dah ada warna baru. Iya. Dalam lingkaran ini, kami ikut warna dan ikut suasana dalam grup ini, dalam Sarfati ya. Okeylah, tak masalah. Yang jelas tidak menutup kemungkinan dia untuk ikut di tempat dia yang lain. Karena tempat dia yang lain, tempat dia mencari rezeki dan nafkah. Di Sarfati bukan untuk mencari rezeki. Tak bisa. Berat kan menjawabnya macam mana kan? Sarfati sulit untuk dijadikan ladang mencarian rezeki. Tapi untuk mengobati batin dan rohani masing-masing pemain bisa. Jadi kalau misalnya tujuan abang tak mencari rezeki, berarti kegiatan abang? Tujuan saya mencari rezeki, tapi tidak dalam Sarfati. Berarti ada kegiatan lain. Saya bisa buat musik secara digital, saya upload kemana-mana, musik saya dipakai. Itu kan? Ada hak cipta. Kemudian bisa juga saya terima pesanan atau orderan untuk membuat iringan musik tradisional tari, musik iringan teater, atau membuat musik lagu, atau rekaman ABCD boleh. Tuh kan ada rezeki. Atau juga saya bisa mengajar di sekolah ABCD, di ekskul atau di mana dia, atau kebutuhan lomba kan. Freelance. Atau kemudian kalau rutinnya saya di Dinas Kebudayaan Kota. Pegawai. Saya staf bidang adat tradisi dan budaya. Yalah, disitulah abang bisa membagi ilmu abang. Berarti ada ini dapur rekaman sendiri. Dapur rekaman sendiri ada, dapur rekaman tak sendiri pun ada. Dapur rekaman sendiri ala-ala ya. Ala-ala. Ada. Kat rumah bang. Tapi dia tidak standarisasi dapur rekaman yang proper lah. Ala kadar aja. Berarti si Nai itu abang lah yang ini ya, yang maksudnya tuh gini Nai gitu. Mengarahkan. Gini Nai, bentuk dia hebat loh si Nai itu. Hebat dia. Kemarin pernah terakhir menang kan di Jakarta kan. Berarti itu abang yang mengarahkan yang. Kalau yang pantun itu taklah. Pantun dia. Katanya abang tak hebat dalam pantun. Jauh tidak hebat. Kalau pantun dia sama kakak dia, sama mak dia. Sama mak dia, mak abang juga. Iya, betul. Kalau saya tak bisa pantun. Cuma saya bisa mengarahkan lebih ke aspek musik aja. Si Nai itu ada kompetensi atau apa, ke abang lah langsung. Kayak gini ya bang, macam mana nih bang gitu. Betul. Sejauh ini memang masih sama abang dia lah. Abang dan kakak dia. Karena abang dan kakak dia alhamdulillah satu kampus. Walaupun beda jurusan, tapi satu kakak dia perempuan, otomatis perempuan lebih dekat sama perempuan kan. Kakak dia pada nyanyi, kalau urusan nyanyi biarlah sama kakak dia kan. Tapi mengkoreksi yang lain saya bisa bantu. Abang. Berarti abang memang dari kecil itu udah kelihatan nih suka lagu yang ada tuh abang ini kan, abang nada-nadanya, otak-atik gitu. Tak pula. Jadi? Saya kecil itu malah menari. Karena bapak saya penari, saya pun nak ikut juga jadi role model. Hobi menari tradisional. Di sekolah di Pekanbaru itu saya pun akhirnya jadi ikut dalam dunia kepenarian di sekolah saat itu. Tapi di samping itu, saya ingat tuh kelas 5 SD saya pertama sekali belajar main gitar. Sama mak saya ngajarkan saya main gitar. Abang bisa main gitar? Ya, karena dia penyanyi juga kan. Saya masih ingat tuh di depan kulkas, mak main gitar, sebelah ni sumur, saya duduk di sumur, saya tengok dia nyanyi. Saya minta satu lagu, dia ngajarkan saya lagu Jambrut. Lagu apa waktu itu? Kabari Aku judulnya. Kalau tak salah saya judulnya, iya betul Kabari Aku. Itulah lagu yang saya ingat sampai sekarang. Saya masih ingat akord dia dan bentuk tak berubah dari apa yang diajarkan. Walaupun sebenarnya
ada variasi lain ataupun ada bentuk lain yang bisa. Cuma dari yang pertama kali diajarkan itulah. Kemudian berkembang saat itu, saya masih tetap menari dan suka main bola lah anak kecil saat itu kan. Pengen jadi pemain bola tadi kan. Walaupun dulu masih kecil saya sudah kacamata, sudah lebih tebal daripada ini kacamata saya saat itu. Jadi memang tak ada kemungkinan untuk main bola. Menari masih, kemudian ikut paman adik mak main musik tradisional. Dari situlah mungkin tumbuh. Dari situ mulai tumbuh. Saya mulai main marwas, main kompang, ikut dia punya gambus. Kelas 6 SD. Dari kelas 6 sampai saya kuliah, sampai saya SMA, itu saya masih ikut dia, adik emak saya, paman saya, main musik di sanggar-sanggar. Jadi kemana paman saya garap musik, membuat musik, karena paman saya dah lebih dulu jadi komposer saat itu. Saya ikut dia, saya sebagai pemain dia. Saya, kalau dalam bahasa dia, saya ini tukang hafal. Saya tukang hafal materi-materi. Sekarang dah berbalik, dunia dah terbalik. Alhamdulillah saya pula jadi komponis, dia pula jadi tukang hafal saya. Bukan itu, tapi dia yang carikan saya job-job. Tukang hafal lu maksud dia macam mana bang? Dalam materi musik ini kadang-kadang ya kak ya, awak nanti main misalnya kakak main biola, melodi ini ya, saya kasih nih. Melodi itu begini. Udah mainkan ini. Otomatis saya tak ingat lagi nih. Kakak bertanggung jawab untuk mengingat itu sampai materi itu selesai dimainkan. Nanti pertemuan besok kita latihan. Saya tak tanya lagi materi semalam macam mana. Saya lupa lah bang. Tak boleh gitu lagi. Jadi itu tukang hafal. Kalau bahasa sekarang kan, kalau sekarang kan teknologi dah canggih. Kita latihan dapat materi bisa rekam. Bisa rekam, betul. Tapi sebenarnya itu memanjakan diri. Kalau dulu mengandalkan orang yang bisa punya memori bagus. Kalau dulu, saya termasuk tukang hafal saat itu. Dulu zaman SD? Zaman SD itu, SD, SMP itu masih jadi tukang hafal ya. SMA saya udah tidak menggeluti tradisi. Saya sendiri SMA saat itu tidak suka dengan tradisional. Saya tidak menari lagi. Terakhir menari itu masih kelas 1 SMA. Kelas 2, kelas 3 itu saya sudah main band terus. Saya sudah tertular hegemoni barat. Ngikutkan tren waktu itulah mungkin ya. Betul. Saya main band terus. Saya tak mau main musik tradisional. Saya main band. Saya keliling lah kemana-mana main band. Bangga betul main band. Padahal segitu-gitu juga kan. Begitu saya kuliah baru saya sadar. Balik lagi ke tradisional. Apa yang buat abang sadar tuh? Apakah abang flashback melihat-lihat rekaman abang atau misalnya teringat di suatu momen? Ini tidak menjengkal institusi saya saat itu ya, tapi saya berkata jujur. Jadi saat itu saya pertama sekali ngambil jurusan pop jazz. Jurusan pop jazz artinya musik barat yang saya ambil. Mayor gitar. Ketika saya lihat perkuliahannya individual. Satu kelas berlima. Dalam satu kelas satu angkatan berlima. Dan itu selesai main, selesai perkuliahan pulang. Tidak berkomunikasi satu sama lain. Tidak ada lingkaran di luar itu. Saya tengok tetangga saya sebelah, jurusan teater. Selesai kuliah mereka akur dengan kawan-kawan dan pengajar atau pendosen. Di depan etnomusikologi begitu juga. Di belakang tari apalagi. Terpikir, ini orang-orang tradisional semua nih. Akhirnya saya bilang sama orang tua, saya nak etnomusikologi aja lah. Pindah jadinya. Pindah jurusan. Di etnomusikologi awal-awal stresnya karena saya harus banyak mengenal berbagai macam alat musik tradisional. Tapi itu baru awal kan bang, belum sampai ke semester berapa abang pindah? Maksudnya? Yang tadi abang pindah jurusan itu? Baru awalnya saya sudah nampak sikap untuk akan apa ke depannya ketika saya tetap di musik barat. Akhirnya saya tetap masuk ke etnomusikologi, ambil musik tradisional. Saya senang, saya didukung sama kawan-kawan terus. Ente walaupun nggak paham, ini ada kawan-kawan yang paham nih, teman-teman yang paham. Mereka tuh ada terus. Ayo bro, besok ujian, besok materinya ini, kamu harus bisa main. Main gamelan ini. Main gamelan semuanya, mulai dari bonang sampai gong. Keliling itu mainnya. Bisa semua berarti abang? Harus bisa. Nggak bisa semua. Nggak mahir tapi bisa. Gitu. Iya. Yang penting pas mukul merdu aja. Yang penting tahu aturannya. Tahu aturannya, tahu pakemnya. Wes ngono kuwi. Aman bro. Kan lama di Riau berarti kan? Lama. Kenapa nggak sebelumnya itu gabung sama kan masih kecil. Kuliah. Masih remaja. Masih kuliah kan? Kuliah saya di Jogja. Oh di Jogja. Oh sorry, SMA. SD saya di Riau, di Pekanbaru.
SMA di sini? SMA di sini. Oh. Makanya SMA-nya main band di sini. SMP, SMA di sini. SMP, SMA di sini. SMP di sini masih sering main alat-alat tradisional, masih sering menari. Betul SMA udah malu. Kayak kawan-kawan kan. Iya. Sempat hilang lah waktu itu ya. Sampai mau kuliah juga malu main alat tradisional. Tapi begitu lihat di dunia nyatanya, anak barat ini kayaknya enggak. Saat itu di jurusan pop jazz, anak-anak barat ini kayaknya individual aja, nggak ada kawan ya. Dan anak klasik gitu juga. Apa gini anak-anak musik barat? Udah akhirnya pindah ke tradisional lagi. Sampai sekarang akhirnya saya lihat tuh anak-anak tradisional baik karawitan, ada musikologi, tari, itu akur semuanya. Luar biasa. Tapi sekarang tak mau abang tekunin lagi tari? Tari enggak, karena istri saya tari. Oh iya, jumpa waktu... Dia isi Padang Panjang, beda kampus. Jumpanya di sini. Jumpanya di sini. Beliau jurusan tari, sama-sama isi, tapi saya di Jogja, dia di Padang Panjang. Tuh namanya jodoh ya bang. Jodoh. Seni lagi. Alhamdulillah. Istri dapat istri pun sukanya di seni. Iya, berarti arah nanti nih Sarasvati ini kemana nih bang? Sarasvati masih tetap seperti ini. Kedepannya Sarasvati sendiri tetap berkarya, membuat musik, mencari fenomena-fenomena baru, fenomena apa aja yang ada di Tanjung Pinang yang bisa diangkat untuk jadi sebuah karya musik. Baik itu gurindamnya kah, sastra yang lain kah, objek wisatanya lah, cagar budayanya kah, atau hal-hal yang sudah yang hilang kah, atau bentuk adat tradisi apalagi yang prosesi apa yang sudah tidak terdengar oleh masyarakat, tetap kita angkat karena kita mau mengkampen itu dalam bentuk musik. Tetap kita kampen, bahasanya tetap kita kampanyekan dalam bentuk musik. Dan kita pertanggungjawabkan. Tanpa peduli nih ada atau enggaknya dukungan yang tadi abang bilang. Tanpa peduli, karena kita juga hadir bukan dari mereka kok. Kita hadir memang untuk mempertahankan ideologi Melayu sendiri. Sayang ideologi Melayu ini udah mulai hilang. Macam cakap Melayu, orang dah madu mau bercakap Melayu. Jarang di Tanjung Pinang ni orang mau seperti dulu. Malah berbahasa lain ya bang? Iya, malah dia bangga dengan bahasa lain. Kadang itulah yang saya... Bahasa sok gaul ya kan? Betul, bahasa Melayu itu udah gaul betul. Iya, tak ada bahasa Melayu, tak adalah bahasa Indonesia nih. Betul. Itulah. Terus kalau saya pribadi berharap ada edukasi, karena saya di musik, ada edukasi yang tepat untuk diberikan kepada masyarakat ataupun anak-anak di dunia pendidikan. Musik Melayu ini apa? Sejarahnya bagaimana? Asal muasalnya bagaimana? Tapi kan ada. Dari zaman kita sekolah kan ada pelajaran itu, Bang. Itu sampai tahun berapa adanya? Oh, sekarang udah terhenti. Iya kan? Almarhum Pak Tusiran Suseno yang masih buat itu kan. Oh. Sekarang tak ada lagi ya? Karena memang kurang update sih. Berarti memang pembelajaran. Paling wali kota pertama kita kemarin masih berlaku. Wali kota pertama, kedua. Ketiga saya tak tahu karena saya tak di sini lagi. Oke. Berarti memang sempat terhenti untuk pelajaran muatan lokal itu kan? Muatan lokal. Itu tak ada lagi. Oh. Saya bisa jamin itu. Sekarang yang menjamur apa? Marawis. Iya, betul. Marawis otentik kan di Kepri? Itu lebih ke Timur Tengah sana kan? Timur Tengah dan lebih ke Jawa sih sebenarnya. Ke Jawa, iya. Itu Jawa. Kenapa Bang? Maksudnya tuh apakah karena kita ini kan makin lama kan makin modern, makin digitalisasi. Apakah mungkin pembelajaran di Indonesia ini pun harusnya mengikuti nih gitu. Makanya tidak ada pelajaran itu. Menurut Abang begitu nggak kira-kira? Saya rasa kurikulum baik sebelum ada kurikulum Merdeka ini pun saya tengok malah menjaga untuk eksistensi kebudayaan daerah masing-masing. Tapi pemerintah daerah kita sendiri yang mungkin dalam tim penyusun itu yang kurang jeli ya untuk menjaga ini ya. Karena kita tak tahu nih aspek apa yang dipikirkan saat itu. Saya rasa muatan lokal ataupun hal-hal yang berbau kebudayaan tradisional di sini itu wajib. Aksara dia, Arab Melayu dia, kemudian berbagai macam prosesi adat yang harus kita tahu. Hukum-hukum Melayu saat ini itu udah banyak yang tak tahu lagi. Pantang larang kita saat ini. Itu kan dari SD kita udah belajar. Betul, dulu memang ada pelajarannya. Sampai saya pindah di sini masih belajar. Sekarang udah banyak tak tahu. Apa itu
tepuk tepung tawar mungkin kan, berenjes apa tu tak tahu orang, mandi berendam mungkin orang dapat tak tahu. Dengan sekolah sekarang ya, taunya pas nak nikah aja nih karena dikasih tahu mak andam. Itulah salah satu yang saya rasa dalam dunia pendidikan sendiri, khususnya musik tradisional Melayu, tolonglah dikasih tahu betul-betul. Sayang sampai itu pudar tu sayang. Kemudian saya pribadi berharaplah ada beberapa lembaga yang non pemerintah seperti Dewan Kesenian ataupun lembaga lainnya ataupun yayasan lain ataupun sanggar lain yang berkomitmen untuk menjaga keutuhan kesenian tradisi ini, kerjasama dia tolong untuk diperbaiki. Semoga lingkaran perkesenianan itu tuh tidak panas gitu. Paham lah mungkin kan saya. Mungkin terkesan by project atau money oriented atau apalah gitu kan. Jadi panas lingkaran tuh. Janganlah sampai gitu kawan-kawan. Kan kita lingkaran kita ini ikhlas-ikhlas lah. Ada hal yang kita memang mencari rezeki di tempat lain. Atau rezeki datang dari pintu itu ada juga. Tapi kalau menjaga keutuhan kesenian tradisi ini tolong jangan panas lah. Tapi kenapa Bang segitu? Maksudnya tuh peduli, cinta nih dengan kesenian tradisional Bang. Kenapa Bang tidak lebih tidak kan masa bodoh ya? Bukan masa bodoh. Kan kita makin lama makin modern nih. Nah, kenapa Bang tidak lebih fokus ke memodernisasi tapi tanpa tidak melepas kesenian tradisional kita? Kalau saya lihat Abang nih kayak cinta kali gitu kan, kayak maksudnya Abang jaga nih, tapi sayangnya memang kurang dilirik gitu, kurang didikan. Ya tak, betul tak? Betul, betul. Kalau bercakap modernisasi, Sarfati salah satunya bentuk modernisasi. Dari aspek musikal, dia kaya dengan beragam bentuk musik yang sebenarnya tidak asli dari Melayu Kepri atau Melayu Tanjung Pinang. Sarfati sendiri itu sudah bentuk modernisasi. Cuma dalam modernisasi di aspek digitalnya, ini yang saya rasa mungkin menurut Kak Meza jangan kolot betul dengan hal-hal tradisi, tetapi dibaurkan dengan hal-hal yang baru, gitu kan? Tak menjadi masalah kalau saya tak menjadi masalah untuk itu, dan tidak juga menutup kemungkinan untuk mendorong siapapun yang mau mendigitalkan atau memodernisasikan itu. Tapi satu aja, hakikat atau esensi tradisionalnya jangan hilang atau jangan kalah. Ya. Tetap ada. Modernisasi ini kan artinya atau digitalisasi, modernisasi dalam bentuk musik itu lebih kepada kolaborasi, pembauran sudut A, sudut B, artinya barat dan timur. Jangan sampai timur kita ini lebih di bawah daripada barat. Kalau saya pesannya begitu saja. Jelas Bang sih. Boleh sih dia bergabung sama disc jockey atau DJ, boleh. Tapi esensinya paling harus berimbang. Tapi lucu nggak sih Bang? Tak menjadi lucu. Saya pernah. Saya malah di Jogja sering digabungin ngangkat kebudayaan Melayu Kepri dalam bentuk DJ. Masa Bang? Elektronik. Kesempatannya di macam-macam. Di klub ada, di pub ada. Saya tetap mainkan itu. Mainkan apa tuh waktu itu? Mainkan gambus. Saya tetap mainkan akordeon. Saya tetap mainkan alat musik tradisional Melayu. Kalau lagu-lagunya? Namanya modernisasi atau digitalisasi dalam bentuk musik, tentu saya buat baru lah. Tidak bawa lagu lama. Lagu baru tapi pakai alat musik, pakai idiom itu, pakai esensi itu. Pengen dengar lah kami. Ada nggak? Ada beberapa. Nanti saya share. Tapi masih rekaman lama lah. Masih rekaman lama. Iya, tapi lucu sih, maksudnya menarik. Yang tadi Abang bilang. Masalah. Karena belum ada Bang. Maksudnya ada di sini. Belum pernah lihat dan belum pernah dengar. Makanya pas Abang bilang nih saya masak gitu.
Banyak di sini udah begitu, cuma mereka malu mempublish. Banyak di sini macam gitu. Rekam sendiri, nikmatin sendiri. Banyak yang macam gitu. Itu yang tradisi dengan electronic device atau electronic dance music udah banyak. Kemudian yang tradisional dengan contemporary, posmo sudah banyak. Sarasvati sendiri lebih ke contemporary composition music. Walaupun alat tradisional, tapi bentuk-bentuk musiknya tidaklah kolot, tidaklah setradisi ini. Itulah kan Miza bilang, kita pas pada saat kan ada cuplikan nih di Instagram terkait dengan pasal 5 itu sebenarnya keren, seru gitu. Makanya itu mungkin bisa diinikan Bang, sering-sering di. Ya kalau ada produser nak memproduksi kami kan boleh juga. Kami tinggal datang aja ke studio mana. Iya. Cuma terkait dengan produser ini itu. Kan, you know lah kan. Tapi udah banyak lagu pasti ya yang sudah diinikan di Sarasvati. Alhamdulillah ada. Ada berapa banyak tuh Bang? Baru puluhan. Tak lah kalau puluhan belum. Kalau untuk Sarasvati sendiri paling masih sekitaran 5, 6, 7 gitu. Itu campur dari lagu atau karya luar? Nah, memang Sarasvati semua. Mas Sarasvati semua. Liriknya ciptaan sendiri juga? Ada semua yang buat. Nah itu semua. Si Nay, wah luar biasa. Jadi kita memang. kasih dia bahan. Ini bahannya, ceritanya ini. Tolong riset kan. Jadi dia meriset sendiri, versi dia meriset. Dalam musiknya itu nanti ada struktur A, B, C, pedomannya ini. Nanti dia yang meriset sendiri. Nah gitu. Jadi semua teks, semua naskah si A yang buat. Lagu terakhir kita di Borobudur, di Remaloka, A juga yang riset. Dia cerita sendiri walaupun tidak ke Borobudur kan sudah bisa googling. Bisa googling ya. Luar biasa. Kalau waktu di Toba, saya yang riset. Jadi kami 12 komposer difasilitasi ke sana. Keliling Toba, riset langsung ke masyarakat adat. Pulang dari Toba, garap di sini. Selesai garap di sini, bawa Sarasvati, bikin video klip di sana, rekaman di sana. Tapi sekarang Abang masih suka riset-riset juga atau memang nggak mau? Sekarang masih, cuma sekarang lagi mandek. Karena kemarin lagi semangat. Mandek ini karena beberapa hal, mungkin paham lah. Dengan beberapa hal yang kesibukan ya, banyak aktivitas. Kemarin lagi semangat, karena saya dengan beberapa kawan-kawan terpancing untuk membangkitkan itu. Pernah dengar gamelan Melayu belum? Yang dipakai pada Gurindam 12 juga ada pakai gamelan Melayu itu kan? Salah nggak? Kayak saya ada pernah lihat, pernah dengar dia zaman nikahnya Gurindam 12. Dia mendendangkan Gurindam 12 diiringin dengan gamelan itu ya, gamelan Melayu ya namanya. Bisa jadi? Iya kan, benar kan? Bisa jadi. Tapi begini, gamelan Melayu ini udah hilang nih. Yang di Kepri, Tanjung Pinang. Jadi gamelan Melayu ini pernah tercatat dia kedudukannya ada di Lingga. Dibawa ke Johor, kemudian menurut catatan lagi dibawa ke Terengganu. Iya, dekat Malaysia. Yes, Terengganu. Kemudian kita sudah meeting dengan beberapa orang di Terengganu dan di Johor. Kita nemukan titik terang. Dan pihak Johor, pihak Terengganu kan mau membantu untuk gamelan ini balik ke Kepri. Dia sama kayak gamelan di Jawa. Secara bentuk ensemble lebih sedikit. Sama. Alatnya sama tapi lebih sedikit. Dia ada bonang, kalau di Jawa ada 2 bonang, ada penerus sama barung. Kalau dia cuma 1 bonang. Kemudian dia pakai gambang, kemudian dia pakai kenong, dia pakai gong nggak banyak. Jadi ensemble-nya sedikit. Tetapi di museum apa itu kemarin? Entah museum di Johor tadi, museum di Terengganu itu ada foto. Mas, gamelan itu sudah dibawa dari Lingga dan diakui memang itu dari Lingga gitu. Sayang kan? Sayang kan? Sekarang yang perlu dicari kan gamelan ini sudah diakui, orang Malaysia aja mengakui itu punya Lingga ya, punya Kepri khususnya. Yang perlu dicari bentuk musiknya. Yang perlu dicari bentuk musik asli. Macam mana bentuk musik asli saat di Lingga? Berarti sampai sekarang belum tahu. Walaupun sudah ada pengakuan dari pihak Terengganu, dia menjaga bentuk itu. Tetapi dalam kajian etnomusikologi, kajian etnomusikologi ini kan banyak nih efek-efek yang bisa saja ada perubahan. Itu masih banyak kaji lah nanti untuk itu. Tapi sekarang lagi mandek. Entah kenapa lah beberapa kawan-kawan pun mulai
mulai tak semangat lagi. Karena yang tadi, bukan? Mungkin lah, mungkin ada dukungan itu. itu ya. Salah satunya awalnya mau dapat dukungan. Malahan beberapa kawan-kawan berangkat secara mandiri untuk riset ke sana. Ke Malaysia ya? Ke Malaysia kan. Berarti saya pun semangat juga. Saya semangat betul. Kadang dapat apa, saya transkrip. Tolong Beb, transkrip ini, saya transkrip. Dengarkan musik, transkrip. Tolong dengar ini, nanti transkrip. Atau buat ini. Semangat. Cuma sekarang jadi tak semangat. Ya betul kata Kak Neza, mungkin ada dukungan yang merasa tidak didapat saat ini. Tetapi saya pribadi masih mau jalan itu. Sebab ada saya kesempatan. Saya merasa gamelan ini pernah ada. Harus ada lagi di sini. Yeah. Macam mana musik dia tu dulu pernah menghiasi jagat Kepri ataupun Lingga. Kemudian Nobat. Saya tak tahu sama sekali musik Nobat di Kepri ni, khususnya dia penyengat di sana. Macam mana dulu. Ini betul-betul sakral kalau menurut orang dulu musik Nobat itu. Kalau Ghazal masih dijaga. Alhamdulillah. Nobat sayang hilang. Bang, tapi Bang, Nobat, Ghazal, tadi gamelan itu sebenarnya asing di telinga kami. Itulah. Mungkin nanti Abang bisa juga nih jadikan kita sharing di media, di segmen lain ya, di sesi lain. Boleh lah, karena boleh. Saya haus juga untuk berbagi virus supaya orang panas telinga dia. Untuk kau ni ngapa cakap gitu? Ayolah aku sokong kau gitu. Tapi Abang ada bikin media sendiri nggak? Maksudnya media sosial atau apa yang khusus tentang informasi? Tak ada, belum ada. Saya lingkaran saya itu mereka lah yang membuat itu, tapi saya tetap membantu untuk mengisi konten media sosial mereka. Oke. Tapi balik lagi tadi, kalau misalnya ada kesempatan Abang untuk meriset, Abang akan riset yang tadi itu ya? Masih mau sampai sekarang. Masih mau. Kita masih ada polemik ini. Untuk gamelan dia masih polemik ini. Iya. Tapi saya masih semangat. Sarfati harus bisa buat satu karya tentang gamelan itu. Gak tahu dari gamelan, harus ada. Wajib. Bukan wajib, harus ada. Harus menambahkan semangat Abang nih. Karena tadi sempat turun kan? Tadi turun. Turunnya itu karena dalam lingkaran di luar Sarfati. Saya ada lingkaran di komunitas aktivitas peneliti. Juga lain. Komunitas untuk para peneliti. Itu udah semangat untuk membalikkan lagi gamelan itu dari Kepri. Sudah semangat. Cuma mungkin terkesan project ya. Jadi tak ini, padahal tidak ada nilai project dalam itu. Itu yang mungkin salah kaprah dari beberapa orang. Mungkin pemerintah bisa jadikan itu project, jadikan aja kalau dia suka. Buat dari sekarang, tahun depan direalisasikan kan. Mungkin kalau untuk kami orang butuhnya 1 miliar, buatlah 10 miliar, 9 miliar untuk pemerintah gitu kan. Jahat saya ngajarkan korupsi. Saya bukan jahat, daripada orang yang ngajarkan, baik saya ngajarkan. Oke Bang, terlepas dari itu semua, kan Abang ini udah bergelut dari SD sebenarnya, sudah tumbuhlah rasa dan kesenangan Abang terhadap kesenian. Terutama khususnya kesenian di tradisional. Kedepannya nih, Abang akan terus berkarya di bidang ini atau mungkin Abang punya rencana lain yang Abang pengen lakukan? Kalau berkarya tetap di bidang ini kan. Sampai mati lah ya. Sampai mati insya Allah. Tapi tak ada rencana lain untuk Abang, inilah nak coba inilah sambil jalan gitu, buka usaha kah atau mau bikin sekolah kesenian? Mudah-mudahan kalau itu. Itu terlalu tinggi cita-cita yang mau buat sekolah seni. Tapi mungkinlah doa dari kakak atau abang bisa termakbul. Yang paling tidak, saya tetap akan terus seperti ini. Kalau harapan untuk buat usaha di bidang yang sama, itu ada. Mungkin buat sekolah, buat sanggar, atau buat studio rekaman atau studio apapun itu. Atau buat yayasan amal untuk kesenian tradisional. Tetap ada Kak. Tetapi kalau untuk di luar kesenian atau di luar musik, belum terpikir. Itu bukan belum terpikir, sebenarnya itu yang harus, yang tetap yang mau dibuat, karena itu menyangkut hidup. Iya betul. Hidup. Kalau ini ikhlas, ini tulus ikhlas. Ada tak ada duit jalan gitu kan. Kalau yang ini saya harus mencari
mencari untuk kebutuhan hidup. Jadi dua-dua harus dipikirkan. Ya, bahasa kasarnya kesenian saya tetap jalan. Untuk hidup di non kesenian saya jalan juga. Iya, takkan hilang kesenian di hati abang ya. Takkan hilang Melayu lah. Melayu. Budayaan Melayu lah, kesenian Melayu. Kalau kesenian terlalu luas. Oh, berarti Untuk Melayu disempitkan lagi kesenian Melayu. Iya, bunyi kita aja lah Kak, tak sampai banyak. Okay. Saya tak mau hilangkan itu. Sampai mati bang ya? InsyaAllah sampai mati, mudah-mudahan istiqomah. Tapi jangan nambah yang lain. Oke lah, Bang, terima kasih sekali udah duduk-duduk bersembang bersama kita tadi.